Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sudut pandang perubahan organisasi dalam kasus Fuji Film yang lolos dari ujian zaman. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama anggota-anggota kelompok 2. Ada Sheila Zulfiani Putri, Farahilda Rahmawati, Sabita Putri Agi Kurnia, Amartya Septiana, dan Sinta Puspaningrum. Nah, langsung aja yuk kita lanjut ke sudut pandang perubahan organisasinya. Sejak didirikannya sebagai perusahaan pembuat film fotografi, Fuji Film mungkin tidak pernah terpikirkan akan menghadapi perubahan bisnis fotografi. Semenjak terjadinya era digital, bisnis film fotografi berada paling bawah hingga pada akhirnya mati di tahun 2006. Puncak keterpurukan mereka terjadi pada tahun 2000. Saat itu, bisnis inti Fuji Film sebagian besar masih mengandalkan dari divisi image yang semakin pudar. Sehingga hal ini membuat bisnis Fuji Film bersandar pada bisnis non-image seperti document solution, antara lain peralatan kantor seperti printer, fotokopi. Selain itu, terdapat kontribusi dari bisnis information solution. Kontribusi bisnis image Fuji Film memang tidak sebesar dulu, tapi Fuji Film masih kuat untuk dapat menunjukkan image produk fotografi sebagai produsen kamera digital yang akan terus berkembang. Hal ini dapat terlihat dengan Fuji Film yang mampu untuk mengambil tantangan dengan mengeluarkan produk terbaru seperti kamera mirrorless hingga dengan adanya perkembangan di bisnis smartphone. Fuji Film mengeluarkan Fuji Film Instax. Nah, langsung aja yuk kita lanjut ke sudut pandang perubahan organisasinya. Yang pertama, mengapa perubahan dilakukan oleh organisasi? Perubahan dilakukan oleh perusahaan Fuji Film karena semenjak era digital, bisnis film fotografi jatuh ke titik paling bawah hingga akhirnya mati di tahun 2006. Walaupun telah bersiap sejak sekitar 2 dekade lalu, Fuji Film benar-benar merasakan dampak pahit dari kedatangan era digital tersebut. Penjualan film foto yang biasanya bisa mencapai nyaris 5.000 roll film per hari terpangkas sepertiganya dalam kurun waktu kurang dari setahun. Dengan begitu, pasar yang tadinya memberikan 2/3 profit perusahaan akhirnya seolah menguap begitu saja dalam sekejap. Walaupun sudah jauh-jauh hari memprediksi akan datangnya era digital, manajemen puncak Fuji Film jelas terkejut dengan dampak yang begitu tiba-tiba ini. Yang membuat dampaknya semakin parah adalah perpaduan teknologi antara kamera digital dan telepon selular atau ponsel. Perpaduan ini benar-benar disruptif dan merevolusi fotografi digital. Fotografi digital menjadi lebih murah dan lebih cepat. Sementara itu, Facebook, Instagram, Pet, dan Twitter semakin melejitkan fotografi smartphone. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi perubahan itu dilakukan? Yang pertama, karena adanya perubahan era digital pada tahun 2003. Yang kedua, produknya ketinggalan zaman karena pada saat itu perusahaan Fuji Film lebih fokus menggenjot pasar kamera analog. Yang ketiga, tidak cepat tanggap dalam mengantisipasi tren kamera digital sehingga berada dalam kondisi yang sulit. Yang keempat, penjualan kamera analog secara global menyusut tajam sebesar 50%. Yang kelima, kebanyakan pengguna lebih suka menggunakan kamera digital karena sistem penggunaannya yang sederhana dan hasil pemotretannya yang jauh lebih bagus. Yang keenam, untuk menghasilkan produk yang inovatif demi mewujudkan kembali perusahaan yang lebih baik. Yang terakhir, untuk mempertahankan eksistensinya di industri digital. Perubahan apa saja yang dilakukan oleh Fuji Film? Yang pertama ada terus melakukan inovasi pada kamera, mulai dari kamera Instax hingga kamera digital. Yang kedua, membuat sebuah inovasi kamera terbaru yang lebih ringkas dan ringan dari digital single lens reflex atau SLR yang sebelumnya membunuh kamera SLR analog. Yang ketiga, mengeluarkan kamera mirrorless Fuji X100 pada 2011 dan kamera mirrorless seri X lainnya.
Keempat, mengeluarkan Fujifilm Instashare Smartphone Printer SP1 pada 2014, yang mana menawarkan hasil cetak gambar dengan cepat dari smartphone. Selanjutnya, mengembangkan bisnis ke farmasi berupa pengembangan sebuah tes PCR yang dapat menunjukkan hasilnya dalam waktu 75 menit. Dan yang terakhir, melakukan merger dan akuisisi pada beberapa perusahaan seperti perusahaan pembuat perangkat USJ, serta perusahaan teknologi perawatan kesehatan Inference Scientific dan Cellula Dynamics. Pada 2011, Fujifilm juga mengakuisisi 2 perusahaan biofarmasi dari Merck & Co. Dan masih banyak lagi perusahaan yang telah diakuisisi oleh Fujifilm di berbagai sektor bidang. Apakah perubahan yang dilakukan berhasil? Lalu, apa saja fakta-faktanya? Perubahan yang dilakukan oleh Fujifilm berhasil. Hingga saat ini, ada 6 ranah bisnis yang digarap Fujifilm, di mana mereka terus berinovasi, menciptakan beragam value baru di dalamnya. Keenam ranah bisnis tersebut adalah pencitraan digital, alat optik, perawatan kesehatan, produk fungsional, sistem grafis, dan solusi dokumen. Faktanya, berkat nyaris 1 abad riset yang telah dilakukan, Fujifilm telah berhasil menghimpun sekitar 20.000 senyawa kimia. Semua senyawa tersebut awalnya dikembangkan untuk film foto. Namun, ternyata kini bisa dijadikan bahan baku bagi divisi farmasi mereka yang baru. Sementara di divisi kosmetik, Fujifilm memanfaatkan proses dan senyawa kimia yang awalnya digunakan untuk mencegah pudarnya warna pada foto. Proses dan senyawa kimia tersebut ternyata bisa diaplikasikan pada kulit manusia guna mencegahnya kendur dan memudar. Dan saat ini, Fujifilm sedang mengembangkan obat-obatan untuk melawan kanker, penyakit-penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, serta sejumlah penyakit menular. Selanjutnya, ada pembahasan terkait apa yang menjadi penyebab keberhasilan atau kegagalan perubahan pada kasus tersebut. Dalam hal ini, penyebab mengenai berhasilnya perubahan yang dilakukan oleh Fujifilm antara lain, Fujifilm mempunyai beberapa inovasi yang dapat berkembang dalam menyesuaikan dan mengikuti zaman. Fujifilm berfokus dalam bidang fotografi yang kemudian bisnis film fotografi tersebut mengalami penurunan. Akan tetapi, Fujifilm terus mengembangkan bidang fotografi sebagai produsen kamera digital hingga kamera mirrorless yang dibuatnya. Dalam hal ini, Fujifilm telah memiliki input, transformation process, dan output yang berani untuk mengambil tantangan serta inovasi baru dalam mengembangkan bisnis dan teknologi, hingga tidak hanya fokus satu bidang saja yaitu film fotografi, tetapi Fujifilm memperluas pada bidang lain seperti medis, kosmetik, serta elektronik. Dalam hal ini, Fujifilm menggunakan sumber daya manusianya, pengetahuan, materi, teknologi, dan lain-lain untuk secara bertahap menerapkan dan melakukan penelitian untuk dapat mengadaptasi teknologi yang dimilikinya dalam memproduksi produk seperti X-ray untuk keperluan medis, senyawa kimia yang ditemukan untuk dapat perawatan kulit, dan lain-lain. Selain itu, adanya kualitas dan kuantitas produk serta jasa yang dihasilkan Fujifilm yang semakin berkembang juga menjadi salah satu faktor keberhasilan perubahan yang dilakukan. Hal ini dapat terlihat dari teknologi Fujifilm yang mengembangkan berbagai metode untuk dapat membantu pandemi yang terjadi pada saat ini. Akhirnya kita sampai nih di slide terakhir. Terima kasih buat yang udah dengerin video presentasi pendek kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.